Semangat pagi, 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 pagi. Halo anak-anak hebat kelas 4. Jumpa lagi dalam kegiatan belajar matematika. Belajar matematika menyenangkan. Selalu tanamkan pada diri anak-anak supaya mudah memahami apa yang dipelajari dalam belajar matematika. Anak-anak, hari ini anak-anak sudah mengawali dengan berdoa, membaca kitab suci, dan juga belajar tematik. Maka sekarang sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar matematika. Hari ini kita masih belajar di pembulatan dan taksiran hitung. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar pembulatan dan taksiran hasil hitung pecahan desimal. Setelah belajar hari ini, diharapkan anak-anak mampu menentukan hasil pembulatan pecahan desimal. Kemudian juga mampu menentukan taksiran hasil hitung pecahan desimal. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembulatan, mari kita mengingat kembali tentang bilangan desimal ya. Seperti apa bilangan desimal itu? Sekarang di sini, Ibu memiliki angka 6. Angka 6 di sini kita sebut sebagai bilangan cacah. Kemarin kita sudah belajar bahwa bilangan cacah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, setelah angka 6 ini, Ibu beri tanda koma dan Ibu beri angka 3. Maka di sini kita baca 6,3. Nah, ini sudah merupakan bentuk desimal. 3 di sini disebut dengan persepuluhan, atau biasa kita sebut satu angka di belakang koma. Persepuluhan itu artinya per 10. 6,3 ini kan berasal dari 63 dibagi 10. Per 10 artinya dibagi 10. Sehingga 3 di sini disebut persepuluhan. Kenapa kita belajar ini kembali? Karena nanti akan ada persepuluhan, perseratusan, dan sebagainya ya. Kemudian kita tambahkan lagi angka 5 berwarna biru. Sekarang ada 2 angka di belakang koma, ya kan? Ada 3 dan 5. 5 di sini disebut perseratusan, ya. Biasa kita sebut ini adalah bilangan 2 angka di belakang koma. Kenapa 5 ini 2 angka di belakang koma? Karena kalau kita lihat di situ 6,35 itu berasal dari 635 dibagi 100. Sehingga di sini 5 adalah perseratusan ya. Sekarang yang ketiga, Ibu tambahkan lagi satu angka, yaitu angka 1. Sekarang menjadi 6,351. Nah, 1 di sini adalah angka ketiga. Angka ketiga sesudah koma. Kita sepakat ya kalau ke kanan itu sesudah atau di belakang ya. Kalau ke kiri itu di depan ya. Sekarang kita lihat. Berarti di sini 1 merupakan perseribuan karena berasal dari 6.351 dibagi 1000 sehingga hasilnya 6,351. Nah, di sini anak-anak harus memahami dulu letak-letak pada bilangan desimal. Kita lihat kembali ya. Yang depan sendiri sebelum koma itu disebut dengan bilangan cacah. Kemudian satu angka di belakang koma persepuluhan, angka kedua di belakang koma perseratusan, angka ketiga di belakang koma perseribuan ya. Sekarang supaya lebih paham kita lihat. Yang akan kita pelajari nanti pembulatan desimal itu ada 3. Yang pertama kesatuan terdekat atau kebilangan cacah terdekat ya. Kemudian ke persepuluhan terdekat dan ke perseratusan terdekat. Nah sekarang kita lihat langsung yang kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat atau kebilangan cacah terdekat ya, diingat-ingat. Aturannya, jika angka desimal pada letak persepuluhan atau angka ke-1 di belakang koma, tadi ya masih ingat, kurang dari 5
maka dibulatkan jadi 0 atau hilang. Jika angka desimal atau angka ke-1 di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Sama ya seperti pembulatan kemarin di bilangan cacah ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih paham. Contoh pertama, 7,2 dibulatkan menjadi titik-titik. Sekarang langsung kita lihat. Ayo kita lihat yang mana? Kita melihat yang mana anak-anak? Iya, kita melihat di sini adalah angka 2, betul ya. Satu angka di belakang koma yang kita lihat. Angka 2, sekarang kita lihat ke aturannya. Angka 2 ternyata kurang dari 5, maka kita bulatkan jadi 0 atau langsung kita hilangkan. Karena sudah hilang, maka kita bisa menulis di sini pembulatannya menjadi 7 ya. Kalau anak-anak melihat di LKS juga ada, silahkan anak-anak bisa belajar melihat video ini sambil membuka LKS. Di halaman berapa? Mulai dari halaman 16. Silahkan anak-anak bisa melihat ya. Contoh kedua, ada 18,73 dibulatkan menjadi titik-titik. Tetap kita melihat satu angka atau angka ke-1 yang di belakang koma. Angka ke-1 di belakang koma yang mana? Iya, betul sekali, angka 7. Nah, sekarang 7 lebih atau kurang dari 5. Oh, ternyata lebih dari 5, maka kita pakai aturan yang kedua. Karena lebih dari 5, maka 7 di sini dibulatkan menjadi 1. Nah, kalau kita sudah membulatkan 7 menjadi 1, apakah nanti akan kita tulis 1? Tidak, tetapi 1 ini nanti kita pindahkan ke depan. Ke angka di depan 7, yaitu angka berapa di situ? Betul sekali, angka 8 atau 18 ya. Maka kita tambahkan ke situ. 18 tambah 1 sama dengan 19. Boleh juga 8 tambah 1 sama dengan 9 ya. Sekarang karena sudah ketemu 19, kita tuliskan pembulatannya hasilnya 19. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Wah, hebat, pasti sudah paham. Nanti bisa diulangi lagi ya. Dilihat lagi. Sekarang kita lanjut ke persepuluhan terdekat atau biasa disebut pembulatan satu angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya ada koma kalau ini ya. Aturannya sama, hanya bedanya di sini kita melihat angka kedua di belakang koma ya. Jika kurang dari 5, jadikan 0 atau hilang. Jika angka kedua di belakang koma lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 0,1 ya, 0,1 ya. Karena kita nanti butuh satu angka di belakang koma ya anak-anak. Contohnya 4,71 dibulatkan menjadi, menjadi berapa ini? Kita lihat, yang kita lihat di sini adalah angka kedua di belakang koma. Angka kedua di belakang koma, angka berapa di sini? Iya, betul sekali, angka 1. 1 lebih atau kurang dari 5? Kurang, maka langsung kita jadikan 0. Sehingga langsung hilang saja. Kita tinggal menulis pembulatannya 4,7. Perhatikan di situ 4,7. Di belakang koma ada satu angka yaitu 7. Maka pembulatan ini sudah benar sesuai dengan permintaan, yaitu ke persepuluhan terdekat atau satu angka di belakang koma. Sekarang kita lihat contoh kedua. 11,65 dibulatkan menjadi, mari kita lihat. Angka kedua di belakang koma yang mana? 6 atau 5? Oh iya, betul sekali, 5. 5 di sini berarti kita pakai aturan 1 atau 2? Iya, betul, pakai aturan 2 karena di sini sama dengan 5. Maka kita bulatkan jadi 0,1. Sama seperti tadi, ketika sudah dibulatkan menjadi 1 atau 0,1 di sini, kita
pindahkan ke depan dengan ditambahkan angka di depannya. Ya, angka di depannya. Angka di depannya atau angka sebelum 5 berapa? Di sini. Iya betul 6 ya. Bu Arista beri tanda panah merah ke atas itu ya. Angka sebelumnya atau angka di depannya yaitu 6. Kita tambahkan di sini. 6 di sini sebenarnya nilainya adalah 0,6 ya anak-anak. Maka 0,6 kita tambah dengan 0,1 nanti. Tapi di sini Bu Arista ingin menuliskan lebih mudah, tidak Bu Arista tuliskan 0, tapi langsung Bu Arista tulis 6 tambah 1 sama dengan 7. Boleh ditulis seperti ini. Ini hanya masalah cara saja, tapi maksudnya adalah 0,6 tambah 0,1. Karena sudah sama dengan 7, kita tinggal tuliskan pembulatannya. 11 tetap ditulis 11,7. Nah, hasilnya satu angka di belakang koma kan? Berarti sudah betul. Kita lanjutkan ke per seratusan atau biasa disebut dengan 2 angka di belakang koma ya. Aturannya sama yang kita lihat di sini karena 2 angka di belakang koma, kita melihat angka ketiga di belakang koma. Ya, angka ketiga jika kurang dari 5 jadikan 0 atau hilang. Jika angka ketiga di belakang koma lebih atau sama dengan 5, bulatkan jadi 0,01 karena 2 angka di belakang koma ya mintanya. Contohnya, yang pertama, 8,314 dibulatkan menjadi, mari kita cari angka ketiga di belakang koma. Iya betul sekali angka 4. 4 di sini kurang dari 5, maka kita jadikan 0 atau hilang. Kalau sudah hilang kita jadikan 0 langsung aja ditulis 8,31. Selesai kan? Lihat di sini hasilnya 8,31 ada 2 angka di belakang koma ya, betul berarti. Contoh kedua, 5,286. Kita cari angka ketiga di belakang koma. Angka berapa ya? Iya, tepat sekali angka 6. 6 lebih dari 5, maka kita pakai aturan yang kedua. Kita bulatkan ke 0,01. Nah, kalau sudah dibulatkan, jangan lupa dipindah ke depan dengan cara ditambahkan angka di depannya atau angka sebelumnya ya. Angka sebelumnya atau angka depannya angka berapa di sini? Iya betul sekali angka 8. Boleh juga anak-anak menuliskan 28 sama saja ya. Bu Arista seperti tadi, tidak Bu Arista tuliskan 0,28 ditambah 0,01, tapi Bu Arista ambil mudah saja penulisannya yaitu 8 tambah 1 sama dengan 9. Anak-anak mau pakai cara lain boleh. Sekarang tinggal kita tuliskan 5,2 kemudian 8-nya ganti 9. Hasilnya 5,29. Nah, 2 angka di belakang koma berarti sudah betul. Bagaimana? Sudah paham tentang pembulatan? Kalau sudah, kita masuk ke taksiran hasil hitung ya. Nah, anak-anak, taksiran hasil hitung di sini yang perlu kita perhatikan langkah pertama, kita harus melakukan pembulatan seperti tadi. Langkah kedua, jika tidak ada perintah khusus, misalnya kesatuan terdekat, atau ke persepuluhan terdekat, atau ke perseratusan terdekat, maka lakukan pembulatan ke satuan atau ke bilangan cacah terdekat jika tidak ada perintah khusus ya. Kemudian setelah selesai melakukan pembulatan, taksirlah hasilnya sesuai perintahnya, misal dikalikan atau ditambah atau dikurang atau dibagi. Supaya lebih paham kita langsung saja ke contoh ya. Contoh, taksirlah hasil dari 4,8 tambah 7,3. Tidak ada perintah. Ditaksir kemana? Maka kita langsung menaksir ke bilangan cacah terdekat atau kesatuan terdekat. Kita bulatkan dulu. 4,8 dibulatkan menjadi berapa? Nah, kita lihat. Satu angka di belakang koma. Kita bulatkan ke bilangan cacah terdekat berarti 8 lebih dari 5, maka kita pakai aturan kedua ya. 8 diubah menjadi 1, kemudian ditambahkan dengan 4.
berarti kita jadikan pembulatannya 5. Kemudian 7,3 dibulatkan menjadi berapa? Satu angka di belakang koma 3, 3 kurang dari 5, maka langsung kita hilangkan, kita jadikan 0 hilang, jadi 7. Sekarang baru kita tulis 4,8 tambah 7,3, kira-kira hasilnya, tandanya lihat, 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi taksiran hasil dari 4,8 tambah 7,3 adalah 12. Bagaimana? Sudah paham? Yuk contoh kedua biar lebih paham. Taksirlah hasil dari 8,43 dikurangi 1,76. Sama seperti tadi, kita bulatkan dulu. 8,43. Karena kita tidak ada perintah, maka langsung ke satuan terdekat atau bilangan cacah. Berarti kita lihat angka pertama di belakang koma, yaitu angka 4. Oh, angka 4 kurang dari 5, maka pakai aturan yang pertama. Langsung kita jadikan 0. 8,43 dibulatkan jadi 8, betul. 1,76, kita lihat satu angka di belakang koma yaitu 7. 7 lebih dari 5, maka kita jadikan 1. 1 tambahkan dengan angka di depannya yaitu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, maka dibulatkan jadi 2. Sekarang kita tulis 8,43 dikurangi 1,76, kira-kira 8 kurangi 2 sama dengan 6. Jadi taksiran hasil dari 8,43 dikurangi 1,76 adalah 6. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya. Kalau tidak ada perintah, kita langsung saja bulatkan ke satuan terdekat dengan melihat angka pertama atau angka ke-1 di belakang koma. Contoh terakhir kita lihat. Pak Udin memiliki sebatang bambu panjangnya 9,8 meter. Pak Udin akan membagi bambu menjadi 5 potong sama panjang. Berapa kira-kira panjang setiap potong bambu? Kita lihat, kita tulis dulu informasi yang ada. Panjang bambu 9,8 meter. Akan dibagi menjadi atau akan dipotong menjadi 5 bagian, artinya dibagi ya. Baru kita tuliskan. 9,8 dibulatkan dulu menjadi berapa? 9,8. Oh, satu angka di belakang koma atau angka ke-1 adalah 8. Itu lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 1 ya. Sekarang 1 kita tambahkan dengan angka di depannya yaitu 9. Maka 9,8 dibulatkan menjadi 10. Sekarang baru kita bagi hasil pembulatannya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi panjang setiap potong bambu kira-kira 2 meter. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Nanti belajar lagi, diputar lagi videonya supaya semakin paham. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya kepada guru kelas masing-masing atau juga kepada orang tua. Nah, sekarang supaya anak-anak lebih memahami, mari kita mengerjakan latihan soal. Senin 30 Agustus 2021. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ada 5 soal, silahkan anak-anak kerjakan dengan benar. Silahkan tulis cara mengerjakan dan juga jawaban yang benar dengan rapi dan jelas. Cara tidak harus sama dengan Bu Arista. Anak-anak boleh menulis cara yang mungkin lebih singkat ya. Kalau Bu Arista tadi pakai panah-panah tidak perlu ditulis, tidak masalah. Karena di sini Bu Arista menjelaskan. Ya, begitu anak-anak. Nanti tugas hari ini silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan rapi, dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat, dan juga selalu bahagia. Jaga kesehatan dimanapun anak-anak berada. Tuhan memberkati.